Jadi kalau kita belajarnya setelah Isya itu waktunya panjang dan lebih membuka lebar diskusi nanti gitu. Tergantung ini berarti nanti antum makannya ini yang asrama makannya dari ini sebelum maghrib gitu. Sebelum maghrib makan, nah setelah belajar makan lagi. Gitu. Oke, kita mulai. Siap semuanya? Ang narunutan ya? Siap, manggi enggak? Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, kemarin mukadimah tentang bahasa Arab sudah ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi bahan bakar untuk kita semua. Meskipun nanti mungkin di tengah jalan ada yang menurun semangatnya gitu kan. Nah, ketika turun semangat itu harus pandai-pandai lagi menaikkan semangatnya. Jangan kemudian dari pertemuan pertama turun. Nah, jadi harus ditingkatkan semangatnya. Ya, mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan semangat terus sampai selesai kitab ini ya. Dan nanti kalau sudah selesai kitab ini kita nanti akan coba belajar nahwu yang lebih detail lagi ya. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa sampai ke ilmu balaghah ya, mudah-mudahan ya. Baik, biasanya saya setiap ngajar itu pakai PowerPoint ya. Nantilah adalah. Jadi apa yang saya tulis ini nanti sesuai dengan PowerPoint yang saya bikin. Kenapa tidak pakai PowerPoint? Biar ada nuansa tradisional, kan? Nah, meskipun ini tradisionalnya pertengahan. Kalau tradisional banget itu pakai kapur ya. Saya ingat dulu waktu diniyah ngaji, jadi guru itu dia pakai kapur gini. Tangan kanan, tangan kiri bawa penghapus. Penghapusnya dari kayu gitu kan. Jadi kalau macam-macam saya alhamdulillah berapa kali selamat gitu kan, karena sudah tahu tak gitu nya anak-anak teh ngagilak nanti gitu. Cuman itu sekali melempar guru itu insya Allah headshot gitu kan. Kalau dalam point blank mah gitu ya. Tahu point blank? Ya, alhamdulillah. Baik, kita sekarang akan belajar. Mohon maaf bagi teman-teman misalnya yang sudah bisa mungkin sudah sebagian sudah mengenal, sebagian ada yang sudah jadi syekh ya tadi itu. Bacanya sudah bagus ya. Qiraatul jayyidah ya, bacaannya sudah bagus ya. Gak tahu nanti menerjemahnya. Ya, jadi nanti kita belajar dari dasar banget ya. Satu waktu saya mengajar kitab ini, pertemuan pertama di satu tempat online waktu itu ya, kurang lebih santrinya ada 20 orang. Setelah selesai pertemuan pertama seperti yang akan insya Allah kita bahas, dia mengatakan ke saya, Ustadz saya izin live dulu aja lah gitu kan, karena bagi saya ini dasar gitu kan. Tolong kasih tahu nanti saya sudah jilid 3 saja. Oh baik akhi, siap, nanti saya kasih tahu ya kalau sudah jilid 3. Kurang lebih 4-5 bulan setelahnya kita sudah selesai jilid 2 ya, masuk ke jilid 3 gitu kan. Dia masuk kebingungan. Memahaminya jadi bingung, kok bahasanya jadi gini gitu kan. Nah, jadi pas dia masuk melihat perkembangan orang-orang yang dasar banget yang sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi dia anggap itu ilmunya itu pemahaman tentang qawaid bahasa Arabnya itu khususnya nahwu dan sharafnya itu serasa
mengungguli dia gitu. Wah, hanjakal murid ketinggalan gitu kan. Nah, akhirnya dia sudah masuk ke jilid 3. Waktu itu bertahannya cuman mungkin 4 pertemuan karena tidak kuat ya. Tidak kuatnya itu banyak kosakata yang terlewat. Kemudian yang kedua banyak kaidah-kaidah juga yang mungkin dia kelewat. Kemudian sudah banyak praktek ke Al-Quran dan hadis itu kan. Jadi pelajaran bagi kita semua menikmati setiap tahapan ya. Yang bagi likulli talib an yatahalla bisabar kata Syekh Qanat Tajuddin Fauzi itu. Jadi wajib setiap pelajar termasuk saya belajarnya dengan sabar itu kan. 2016 saya ngajar kitab ini sambil belajar juga itu kepada kakek-kakek ya usianya 55 sampai 72 tahun. Jadi angkatan pertama itu adalah angkatan senior gitu kan. Jangan katakan tua ya, tapi angkatan apa? Senior gitu kan. Dan alhamdulillah tapi 2 tahun selesainya di salah satu tempat ya. 2 tahun selesainya offline dan saya ngajarnya sangat betul-betul pelan. Padahal setelan pabrik saya itu bicara itu gitu kan. Tapi saya menyesuaikan dengan orang tua gitu kan. Wah, lebih banyak ketawanya, lebih banyak keureuina gitu kan. Sampai kemudian salah satu orang tua ada yang mengatakan, "Saya mah hari labdi diajar jeung Ustaz Firman teh ingat nanti heureuna we gitu kan." Nah, tapi alhamdulillah sebagian besar dari mereka itu adalah bisa baca kitab sampai sekarang terus berjalan. Meskipun banyak liburnya sekarang ya karena waktunya sulit menyesuaikan dan sudah jago-jago baca kitabnya ya, menerjemah. Bahkan salah satu orang tua dia pensiunan dari TNI ya kalau nggak salah. Begitu saya datang ke rumahnya diundang gitu kan. Dia memperlihatkan kepada saya, Ustaz, ini adalah buku hasil terjemahan saya belajar Durusulugoh dulu. Jadi dia itu nulis buku, dia menerjemah dari kitab-kitab Turas, ya. Ada kurang lebih 10 buku dia tulis. Satu buku tebalnya seperti Durusulugoh itu. Nulis, dia rajin nulis gitu. Pokoknya apa yang dia baca, dia tulis. Apa yang dia baca, dia tulis langsung. Sumbernya itu dari kitab-kitab Turas. Usia berapa tahun? 64 tahun. Antum berapa tahun? Nah, 60 sabaraha ayeuna? Maka selayaknya kita sudah bisa mungkin gitu kan lebih unggul daripada mereka. Ya, kuncinya adalah sungguh-sungguh belajarnya, minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Terbuka lebar kesempatan bagi orang yang mau sungguh-sungguh belajarnya. Baik, kemarin sudah kita kasih tahu ya hal-hal yang terkait dengan bahasa Arab. Sekarang kita langsung untuk belajar bahasa Arab. Nah, karena kita langsung to the point belajarnya, akan banyak mengenal justru istilah nahwu itu nanti jilid 2, maka gaya saya ngajarnya itu atau berbagi ilmunya itu langsung kita studi banding antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sehingga nanti ketika kita belajar bahasa Arab itu kan setidaknya kita bisa punya gambaran karena kita sudah punya bekal gaya-gaya bahasa Indonesia. Oke? Baik. Kita masuk sekarang halaman 5 ya. Kita akan coba mengenal ya kata benda. Apa? Kata benda. Oke, tentu tidak disertai dengan waktu ya. Baik, sekarang sebutkan kata benda mapai gitu kan pakai bahasa Indonesia. Misal buku gitu kan, pulpen, papan tulis. Jangan saya sebutkan semuanya. Silakan dari kamu. Ada berapa kemarin kosakata bahasa Indonesia? 110.000 kosakata. Sob. Antum apa? Hah? Lampu terus kursi atas kursi mah ku abdi tadi. Hah? Meja sok. Jangan ada pengulangan ya. Siap. Mobil. Handphone. Hah? Kaca. Hah? Bor. Penghapus. Buku. Pensil. Sepeda. Terus. Sekali lagi. Hah? Nah? Tembok sebenarnya. Tonjok sebenarnya. Tonjok mah kerjaan. Tuh. Jendela. Motor. Tas. Hah?
lemari, kasur, mikrofon, kipas. Hah? Menantu? Oh, tapi menantu juga kata benar toh? Iya, apa? Daun. Oh, iya. Baik. Itu bahasa Indonesia. Nah, itu kan dalam bahasa Arab itu disebut dengan apa? Isim. Oke ya. Saya dari yang terkecil sampai nanti ke istilah-istilah yang membuat rambut kita agak sedikit keriting gitu kan. Baik. Makanya nanti kalau sudah jilid 3 ke sini bawa kitab dan bawa ini apa? Catokan gitu kan. Ya, biar ini ya warnanya tidak keriting ya. Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Mungkin nanti pertemuan berikutnya bornya ini biar apa bornya yang ini yang gede ya. Biar nanti tidak mesti melulu dihapus, biar nanti agak sedikit ngarah ayah hiasan gitu kan. Sepadas ada hiasan. Baik, bismillah. Ya. Naon itu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Faqad rahmatan inna maqali, bukan ya. Asni innaha kasyida. Baik, jadi kata benda ya. Kata benda tadi kata benda apa namanya tadi? Isim ya. Istilahnya itu al-ismu. Kelihatannya yang di belakang ya? Kelihatan ya? Baik, alhamdulillah. Ismu. Tidak boleh menulis isim itu. Di bawahnya ada kepala ain, hamzah. Dia apa? Tak, nabina. Gak boleh begini. Nah, gak boleh gitu. Itu salah ya. Karena ini bukan hamzah qata tapi hamzah wasal. Wa hadhil hamzah hamzatul wasal. Baik. Jadi isim itu adalah kata benda. Ini saya dari yang terkecil. Oke? Dari yang terkecil mengenai isim mengenai istilah-istilah dalam bahasa Arab. Baik. Dari mana kita bisa mengenal isim? Tentu kita itu harus mengenalnya itu dari tanda. Apa? Dari tanda. Kita tidak mungkin bisa memvonis isim kalau tidak tahu tandanya, betul? Ya, maka kita harus belajar apa itu tanda isim sehingga nanti kita ketika menemukan lafaz tersebut kita bisa mengetahui itu pasti isim. Tahu isim? Anas isim iya jimat. Aduh, kadang. Oke. Nah, dari mana kita bisa mengetahui itu adalah isim? Yaitu satu. Diakhiri tanwin. Udah, cukup satu ya. Diakhiri. Ini saya nulis pakai bahasa Indonesia terus ya. Nanti kalau sudah pertengahan itu full pakai bahasa Arab. Jadi sekarang menyeimbangi dulu. Oke? Baik. Jadi diakhiri apa? Tanwin. Ini T-nya agak di tengah, sing juga salib gitu kan. Nah, dikiekeun gitu kan. Karena saya ngajar kelas 1 sareng, "Ustaz, eta T-na juga salib." Oh iya, saya harus agak bawahan. Diakhiri tanwin, bukan hanya sembarang tanwin. Karena tanwin ada tanwin fathah, ada tanwin kasroh gitu kan. Jadi senantiasa kita tidak boleh membaca harokat lain kecuali tanwin domma. Tanwin domma. Oke. Misal nanti banyak di kitab, saya sudah tulis ya kosakatanya ya. Itu penting itu. Jadi kita tidak bisa baca kitab itu hanya mengandalkan qaid, harus dengan apa? Kosakata. Jadi antara kosakata dengan kaidah harus sejalan. Karena banyak orang yang sudah menyelesaikan kitab A, B, C, gitu kan. Tapi ketika baca kitab, mungkin dia lancar membaca kitab itu, membaca kitab qaidnya. Tapi ketika disodorkan kitab-kitab yang lain, misalnya Fathul Bari, kitab-kitab yang lainnya, kelabakan. Kenapa? Kosakata. Oke? Maka dari itu nanti kita akan banyak
berinteraksi dengan kosakata yang banyak, karena itu adalah salah satu penopang kita bisa mempraktekkan kaidah yang dipelajari. Jadi diakhiri dengan tanwin apa? Tanwin dhamma. Misal kita punya lafaz meskipun kita belum tahu artinya itu apa. Ya. Meskipun belum tahu artinya apa, tapi setidaknya kita bisa memponis ini adalah isim. Baik. Coba perhatikan, misal kita punya lafaz sesuai dengan yang ada di buku ya. Baitun. Baitun. Oke. Baitun ini pasti dia kata benda, isim. Min ayna na'rif anna hadhihi al-kalimat tadullu ala al-ism? Dari mana kita tahu? Karena diakhiri dengan tanwin dhamma. Meskipun kita belum tahu artinya apa. Pura-pura kita apa gitu kan? Nah, jadi apa itu artinya? Kita nggak terlalu penting untuk sementara sekarang. Yang jelas bahwa setiap yang berakhiran tanwin dhamma itu adalah isim. Baik. Berikutnya misalnya ya. Masjidun. Masjidun. Nah, ini ya. Masjidun. Apa arti masjidun? Masjid. Nah, ini juga masuk ya ke kemarin yang 3000 itu. Kosakata bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Itu salah satunya adalah masjidun. Apa artinya? Masjid. Coba perhatikan. Baitun, masjidun, semua ini adalah isim, kata benda. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan tanwin dhamma. Bisa dipahami sampai sini? Baik, sekarang sebutkan satu-satu mapai juga tadi, tapi pakai bahasa Arab sekarang. Jangan lihat buku. Sing dipapain juga dopat ya. Kamu, sok. Jidarun. Yo. Hah? Non? Mistar. Oh ya, bukan mistar atuh, mistoroh. Iya, mistar mah itu bahasa Padalarang ya. Mistorotun. Mistorotun. Ya. Yuk. Babun. Narun, sahih. Nurun. Sarir. Hah? Kitab. Kolam. Kolam itu sana yang balongnya. Ini. Maktub. Hakibah. Oh, terus mentok ya, harus 12,3 juta ya. Hah? Min bola. Banyak atuh. Jangan dikasih syafaat, biarkan dia menghadapi hisab masing-masing ya. Alhamdulillah. Sabura, ya. Jannah. Jawal. Nafidah. Sami'un, sahih. Basirun, alimun. Kursi. Mil'aqah. Tuh. Naon lah. Quran enggak apa-apa. Hah? Wasidah. Kasyidah. Ya. Ya apa? Warak. Ya, ya. Ayo ya tuh so. Pokoknya kita misbah. Atos. Apa? Walad. Mirsam. Miftah. Imro'atun. Tambahan atau jamilatun. Imro'atun, jamilatun, solihatun. Itu kan? Lil Ustad. Milik Ustad. Kudu aya. Yo. Hah? Kalb. Apa arti kalbun apa? Tonggogok anjing. Betul kan? Quran, famasaluhum kamasalil kalbi. Maka perumpamaan mereka itu seperti anjing. Ada dalam Al-Quran kan? Apa itu anjing? Nah, apa itu anjing? Nah, anjing itu kalbon. Terus siapa lagi sekarang? Kan? Saat. Mindil. Daftar. Hah? No?
Sobun. Sob. Kusod. Sobun. Hajar. Sekali lagi. Saya putaran lagi. Hah? Kirtos. Wahidun. Senani. Ya. Apa? Hah? Apa? Aliyun, tong nama orang yang apa ya? Ikrimah, Abbas, Muawiyah, Tolha, Abbas, ya. Yad. Nah. Hah? Jawrob. Iya. Hah? Sodar. Nah. Qamar. Ra's. Iya. Ah. Jida. Atasnya jida. Atas. Naon cor? Memang harus begini belajarnya. Oh, tuan ya. Ini Ustaz Faruk banyak stoknya ya nanti. Kalau mau ke Ustaz Faruk. Apa Hasan? Imam wa Hasan. Itu namanya apa? Isim. Jadi setiap kata yang berakhiran tanwin itu adalah isim. Baik, berikutnya. Biasanya isim ini dia selalu diawali dengan hadza. Lafaz apa? Lafaz hadza. Oke, saya izin dulu hapus ya. Biasanya isim itu dia selalu diawali oleh hadza. Coba perhatikan. Hada, apa arti hada? Ini, ya. Kata apapun setelah hada pasti isim. Berakhiran apa? Dhammah. Tanwin apa? Dhammah. Misal, ini apa? Ini rumah. Tadi bahasa Arabnya? Hada. Hada. Baitun. Ini adalah rumah. Ini masjid. Tadi? Hada. Masjidun. Oh, hada masjidun. Ini apa? Kitab. Hada kitabun. Ini adalah kitab. Coba perhatikan kata apapun setelah hada. Ya, idza wajadna al-kalimah ba'da hada fa'lam annaha ism. Kalau kita menemukan kata setelah hada, maka kata setelahnya harus isim dan berakhiran tanwin dhammah. Sesimpel ini bahasa Arab. Ya, simpel? Ya. Baik ya, coba perhatikan. Hada baitun, hada masjidun. Apa arti hada tadi? Ini. Jadi hada baitun, ini rumah. Hada masjidun, ini masjid. Hada kitabun, ini kitab. Ustaz, apa namanya, isim apa? Gak penting. Nanti ada saatnya kita mengenal siapa itu hada, karena semua akan cie-cie pada waktunya. Oke. Termasuk ada ukhtun nanti ya. Pokoknya kita dibuat menarik lah diajaran tong serius ting ya. Serius mah Ustaz FPG gampang mawat. Bukan kata saya, tapi kalau Ustaz FP nu sok serius mah gancang mawat. Gampang kejang-kejang gitu ya. Oke. Baik ya, kita baca bareng-bareng. Pokoknya kita di awal-awal seperti anak TK dulu ya. Jadi kita itu TK Arab ya. Jadi ibarat anak-anak TK di makanya saya lihat ini aduh lucu-lucu semua ya, alhamdulillah. Baik ya, saya sekali nanti coba ikut dan perhatikan sekali lagi kata setelah hadza itu isim yang selalu berakhiran apa? Tanwin dhammah. Baik ya. Bismillah. Nanti PowerPoint-nya sudah saya sediakan sampai jilid 4 sudah ada. Tapi nanti saya kirimnya itu per jilid, ya. Bising antum maca nu jilid 4 nu hilap gitu kan. Jadi nanti bertahap insyaallah. Jadi apapun yang saya tulis ini sudah ada di PowerPoint nanti insyaallah ya. Baik, hadza baitun, ya. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hada kitabun. Ini kitab. Hada qalamun.
Ini pena. Iya. Pulpen itu ada lagi bahasa Arabnya. Pensil ada lagi bahasa Arabnya. Pokoknya kolam itu alat untuk menulis. Ya. Pena. Ya. Bukan apa tadi? Balong gitu kan. Kalau balong mah di mana saudara-saudara teh? Cimaung. Nah, pokoknya siapkan Dedek Inon masing-masing gitu ya. Sedapnya ya. Oke. Hada miftahun, ya. Ini kunci. Hada maktabun. Ini meja. Hada sarirun. Ini ranjang. Wa katsir minat tullab alladziina yutarjimuna hadhihi al-kalimah keranjang. Bukan keranjang tapi ranjang. Kalau keranjang ada lagi bahasa Arabnya ya. Nanti di bab 5 ada keranjang. Baik. Hada kursiyun. Ya. Ini kursi. Baik, siapa yang mau menerjemah? Kayak tadi dari awal sampai akhir. Yang itu yang barusan. Nah. Bukan Tadkiratus Sami, bukan. Antum? Fadhal, Iqra. Bismillah. Iya, San. Nah, namanya teh sampai baca terjemah kayak tadi saya sendirian. Hada baitun, ini rumah. Hada masjidun, ini masjid. Hada babun, ini pintu. Hada kitabun, ini buku. Ya. Hada qalamun, ini pena. Ya. Hada miftahun, ini kunci. Mm-mm. Hada maktabun, ini meja. Hada sarirun, ini ranjang. Mm-mm. Hada kursiyun, ini kursi. Ya, betul ya. Alhamdulillah. Oke, kenapa lancar? Karena ada gambarnya. Ya. Seudon, bukan seudon, itu nepak, betul? Iya. Sekarang kita tutup kitabnya. Coba tutup kitabnya ya. Baik. Baitun apa artinya? Rumah ya. Masjidun? Masjid ya. Babun? Pintu ya. Kitabun? Bukan ya kitab. Jadi beda antara kitab dan daftarun. Itu beda. Ya, nanti kalau sudah menemukan kata daftarun kita jelaskan apa perbedaan antara keduanya. Intinya bedanya tidak sama ya. Apa bedanya? Bedanya tidak sama ya. Baik. Ulangi lagi ya. Baitun apa artinya? Rumah. Miftahun? Kunci. Kursiyun? Sarirun? Hada? Ini. Kitabun? Kitab. Qalamun? Babun? Ini babun bukan babon ya. Masjidun? Masjid. Baitun? Alhamdulillah. Seberapa kosakata eta? 10 dengan hada. Ya. Jadi tinggal 19 juta deh. Ya. Lumayan lah. 10 kayaknya. Nah, siapa yang betul-betul dia belajarnya tadarruj. Tadarruj itu dia bertahap dari awal, maka nanti dia akan mendapatkan kemudahan. Yang sering saya lihat itu, kenapa dia sudah masuk jilid 2 agak keberatan? Karena belajarnya tidak tadarus, tidak bertahap. Kadang ada, kadang tidak ada gitu kan. Dina ada nage ngaji har ya. Tahu ngaji har? Ngaji har gitu kan. Nah, jadi tapi insya Allah di sini tidak ada yang ngantuk ya. Kalau ada yang ngantuk, di streamingkan, dibalikin kameranya. Saya putra bapak deh gitu. Nah itu ya, jadi alhamdulillah 10 ya. Baik, saya doakan mudah-mudahan konsisten. Karena konsisten modal dasar kita untuk bisa. Oke, kalau misalnya Ustaz, kenapa sudah 1 tahun misalnya di sini tapi tidak bisa. Ternyata Kadina Senin unggul misalnya. Maka susah kalau misalnya tidak konsisten. Baik, berikutnya. Di halaman berikutnya kita akan belajar ma ya. Lafad ma. Coba perhatikan. Ini saya hapus saja ya. Ini semuanya paham ya? Oke, sudah ditulis ya? Oke. Dan tulisannya harus bagus ya. Oh, nanti aja lah, tanggung ya. Tapi kalau mau mah biasa dipoto kan? Sok, entong, dipoto. Udah cukup lah, tanggung ya. Jadi ditulis silakan di buku catatan masing-masing ya.
Karena apa namanya, catatan saya dulu pun ketika belajar sampai sekarang masih ada. Dan itu nanti akan menjadi fosil ya. Fosil bagi keturunan saya insya Allah nanti ya. Oke, makanya jangan sampai menghilangkan jejak gitu kan. Kalau kata Ustaz Abdul Somad itu, menulislah supaya orang lain tahu bahwa kita pernah hidup di masa lalu. Jadi bukti kita pernah hidup di masa lalu itu bukan bukan badan kita, bukan gambar kita. Sekarang ada IA ya. Ada IA, bahkan yang makoli itu aya mall seueur ieu na, seueur naon teh? Karikaturna nya. Animasi-animasina nu ngobrol jeung cacing gitu kan. Dan ya. Sekarang kan bisa diedit-edit ya, tapi kalau misalnya tulisan itu ya banyak apa namanya? Banyak bukti yang sampai kepada kita, orang-orang yang dulu meskipun tidak ada gambarnya gitu kan, tapi kemudian tulisannya bisa abadi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya itu tadi yang pertama ya. Sekarang yang kedua, lafadz ma. Oke, ma itu apa artinya? Apa? Apa? Kata setelah ma itu dia tidak mempengaruhi harokat, sama seperti hadza. Dia tidak mempengaruhi apa? Harokat. Tetap aja kalau misalnya kita menemukan setelahnya tetap saja tanwin dhammah. Oke? Karena nanti kita sampai jilid 3, kita tidak akan merubah-rubah harokat. Pokoknya senantiasa tanwin dhammah. Baru nanti masuk bab 4, kita baru belajar perubahannya. Baru belajar kasroh. Dan tidak belajar fathah jilid 2. Jilid 1 ada belajar fathah tapi di akhir. Fokus fathah itu nanti jilid 2. Berarti kita dari bab 1 sampai bab 17 itu tidak boleh membaca lain selain dari dhammah dan kasroh, gitu kan? Nanti mulai bab 18 ada baru fathah, gitu kan? Nah, sekarang sebelum masuk bab 4, kita cuman ada satu pilihan, tidak ada pilihan yang kedua. Katanya selalu diakhiri dengan apa? Tanwin dhammah. Oke? Bisa? Apa ini? Ini apa? Kunci. Bahasa Arabnya? Ma hadza, apa ini? Ini kunci. Hadza miftah. Hadza miftahun. Tuh. Ma hadza, apa ini? Ini kunci. Oke. Apa ini? Ini meja. Bahasa Arabnya? Nah, ma hadza, apa ini? Ini meja. Hadza tadi apa? Maktabun. Menulislah dengan indah karena Allah itu indah. Innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah, Allah suka kepada hal yang indah-indah, kan? Ya. Apa namanya? Makanya kalau misalnya mau tulisannya bagus dari sekarang mumpung masih pertemuan pertama. Jadi banyak menulis dengan rapi. Bising kata dibaca kumurang si bapak naon itu satu karti ge. Cek antum tadi sebenarnya mana cenah nu kieu eta kabaca. Nya naon cenah itu. Jadi tulisannya harus bagus biar bisa jadi amal jariah. Saya pun bisa menulis dengan baik ya. Sesuai dengan qawaid khot. Kalau misalnya nyantai, kalau cepat kayak gini mah khot saka emut ya. Atau saka daekna. Itu dari Bapak. Nah, Bapak menurut tulisan Bapak dan bisa ya. Nanti juga antum sama keturunan antum diikuti. Kalau tulisan antum seperti itu berarti turunan antum kayak Bapak abi lebih parah baheula gitu kan. Ya, baik ya. Coba perhatikan sekali lagi fungsi ma ya. Apa arti ma itu? Apa? Nah, dan selalu bergandengan dengan hadza. Kata setelah hadza itu selalu isim yang berakhiran apa? Tanwin. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Betapa mudahnya bahasa Arab. Ma ajmala hadhil lughah. Ma ajmala al-lughata al-arabiyyata. Betapa mudahnya bahasa Arab ya.
Nanti kapan-kapan kita cerita pepatah-pepatah motivasi-motivasi dari penulis kitab ya, dari Dr. Abdurrahim. Baik, ya, kita baca halaman 6 sekarang ya. Ma hadza, yo. Apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Nah, kalau a apa artinya? Apakah? Oke, tapi fokusnya nanti lebih banyak ma. Oke. Baik. Naam hadza baitun. Ya, ini rumah. Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Ini kemeja. Ya. Di kita jadi gamis ya. Padahal komis ya. Ah, itu antum pakai gamis? Oh enggak ya. Ada yang pakai gamis di sini? Ah, Zaid Faruk ya. Oke. Kalau baju secara umum namanya thaubun. Thaub. Tapi kalau misalnya sudah ada kancingnya, sudah ada kerah, itu namanya komis. Orang Arab bilangnya komis. Sekarang dua-duanya dipakai ya. Thaub dan komis itu artinya baju. Padahal beda, kalau komis itu kemeja. Ya. Baik. Ahada sarirun. Apakah ini ranjang? La hada kursiyun. Bukan, ini kursi. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? La hada qalamun. Bukan, ini pena. Ma hadza? Hadza najmun. Apa ini? Ini bintang. Siapa yang bisa mengulang? Silakan Zan, boleh, fadhal. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Betul, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini kemeja. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? La hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La hadza qalamun. Bukan, ini pena. Ya. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Nah, agliku kutubakum hatta ladaina surah. Coba di buku ditutup bukunya, kitabnya. Oke ya. Kita seperti orang tua kita dulu lah belajarnya. Tutup. Cenah pokoknya rokok ya sancan habis kudu apal sih. Nah. Saya dulu belajar begitu ya. Iya rokok cenanya, jangan ngarokok beneran. Sebelum rokok ini habis ya, kudu tos harapa. Ya, bunyal Islamu ala khamsin, ngapalkeun hadis eta masih tahu. Teman-teman saya, "Bro, apa? Kenapa rokok habis?" Jadi apa namanya? Galak-galak ya dulu guru-guru itu. Tapi gampang apal itunya digalakan. Bade digalakan buku Bapak di dia. Baik, tutup kitabnya ya. Bahasa Arabnya rumah apa? Baitun. Kemeja? Komisun. Terus tadi bintang? Najmun. Kursi? Kursi. Rumah? Rumah. Pintu? Ranjang? Iya. Pena? Qalamun. Apa? Nah, ini ada. Itu yang disebut dengan metode thoriqah wa tarjamah. Kalau yang pendidikan bahasa Arab tahu, ada thoriqah mubasyarah, kita belajar bahasa Arab pakai pengantar bahasa Arab, ya. Karena saya juga ngajar hiwar, itu full pakai bahasa Arab, enggak sedikit pun pakai bahasa Indonesia. Ya pokoknya mah jika nunggu kumur lah bahasa Arab gitu kan. Full kita pakai bahasa Arab, gitu kan. Ada yang metodenya itu seperti kita sekarang, qawaid wa tarjamah. Ini lebih mengedepankan qawaid i'rab, gitu kan, dan terjemah. Ada metode namanya ittisaliyah. Thoriqah ittisaliyah itu metode kita belajar bahasa Arab langsung ke tempat. Contoh misalnya sekarang kita pergi ke Museum Sri Baduga, maka kita belajar bahasa Arab seputar kosakata yang ada di Museum Sri Baduga, tapi pakai bahasa Arab, gitu kan? Ada metode intiqaiyah dan seterusnya. Itu mah konsumsi antum ya. Kan belajar ini mah sastra ya, bukan di pendidikan. Tapi kalau di pendidikan bahasa Arab itu sering juga dikenal dengan cara-cara pengajaran seperti itu. Nah, kita mah goalnya apa? Kemarin menerjemah dan baca dan menerjemah gitu ya. Alhamdulillah.
Baik, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 7. Mapai ya, mapai. Sesuai dengan gambar. Nanti jawab pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Suryani. Ya. Kasida. Koprok atau? Fadhal ya. Ma hadza? Sahih. Ma hadza? Ahsan. Ma hadza? La laysa mirsam. Qalamun. Ma hadza? Hada babun. Ma hadza? Hada baitun. Ma hadza? Hada kursiun. Terus kembali lagi ke awal. Ma hadza? Sahih. Ma hadza? Ma hadza? Sahih. Ma hadza? Hada babun. Ma hadza? Udah ya? Udah, saat ini jangan dites ya, sudah pakar ya. Dengan zat baruk sudah pakar ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita pakai bahasa Arab lagi ya. Jawabnya harus pakai bahasa Arab, tapi halaman setelahnya, halaman 8. Baik. Ahada baitun ya akh? La. Uskut. Jangan dikasih syafaat ya. Ya. Ahada baitun? Wis ya. Ahada miftahun? Sahih. Ahada qamisun? Ahsan. Ahada najmun? Ya, kembali ke gambar awal. Ahada baitun? Ustaz? Wah, ini ternyata ini saudara kembar ya. Ternyata apa namanya? Baru ketahuan sekarang. Betul kembar? Silakan, giliran. Apa nomor? Ahada baitun? Iya, ahada miftahun? Ahada qamisun? Ahsan. Ahada najmun? Ahsan. Ahada baitun? Ahsan. Ahada qalamun? Ahada miftahun? Naam ana deh. Naam hadza qalamun ya. Kayak Ustaz juga manusia ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, begini cara jadi sudah mengenal kosakata gitu kan. Kemudian dites. Nah, kemudian sekarang hilangkan harokatnya. Sampai kemudian nanti sudah masuk jilid-jilid berikutnya, lalu ngitan nanti harokatnya. Ya, tapi insya Allah titik masih ada. Bayangkan kalau tidak ada titik ya. Oke. Satu baris. Siapa yang mau baca? Silakan fadhal. Yang ini ya, so. Hah? Ya, yang bawahnya. Hadza maktubun. Wes. Hadza maktabun. Terjemahkan dulu. Idza wajadta nuqtah fatarjim. Kalau menemukan titik, terjemahkan. Tong diagengan titiknya. Ini eta nu hilap teh. Ada maktabun apa? Ini meja, betul. Terus? Ada masjidun. Ini masjid. Sahih. Ada qalamun. Ini pena. Iya, ini pena. Bukan tidak panjang, bukan qalamun tapi qalam. Sama. Saya sering mengkritik ya, atau ngasih tahu lah lebih tepatnya. Meskipun itu mohon maaf yang dikatakan sebagai guru ya. Jadi ketika menjawab assalamualaikum bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam, harus dibaca itu. Ya, assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam, salah itu. Harusnya waalaikumsalam, karena alif lamnya harus dibaca. Nanti kita bahas ya, alif lam apa itu, kenapa harus dibaca. Bukan hanya sekedar tanda ma'rifah dan nakirah, tapi juga ada makna yang terselubung dari alif lam itu ya. Kapan-kapan insya Allah kita bahas ya. Jadi assalamualaikum waalaikumsalam, bukan assalamualaikum waalaikumsalam, itu salah. Tapi rada leuheung nu parah mah assalamualaikum lam. Ada yang datang assalamualaikum. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kum, kedengarannya kum,
Itu bukan doa, ya, tapi apa? Ya sudah jadi kebiasaannya, maka jawabnya saya sebenarnya lam. Ya. Ya, itu bukan doa, betul? Iya, lam. Harusnya assalamualaikum, itu doa. Waalaikumsalam, kan. Tapi orang Sunda terlalu panjang. Assalamualaikum, panjang kumnage. Harusnya pendek, assalamualaikum, dan itu harus dibiasakan, ya. Biasanya orang Cianjur gitu, di dia orang Cianjur. Oh, Ustaz, tapi contohan assalamualaikum. Ya, jadi kita hilangkan dialeknya, ya. Dialek-dialek daerah masing-masing. Baik, jadi kolam, bukan kolam, tapi kolam. Baik, berikutnya siapa baris kedua? Ustaz, boleh silakan. Hada sarirun. Ini ranjang. Iya. Ma hada apa ini? Hada kursiun. Ini kursi. Betul. Oke, berikutnya silakan baris ketiga. Silakan Ustaz, foto. Hada baitun. Apakah ini rumah? La hada masjidun. Bukan ini masjid. Ma hada apa ini? Hada miftahun. Ini kunci. Ya, baik. Sekarang kita baca tapi tidak diterjemahkan, terjemahkan dalam hati. Oke? Hati yang paling dalam. Wes, antum hati yang paling dalam. Kumaha. Ento sarirun. Oke. Aya naon sareng teh sari atuh? Sari-sari wae. Oke, kita baca ya, terjemahkan dalam hati supaya kita bisa dapat dzauq lugawi. Apa dzauq lugawi itu? Rasa bahasa, ya. Baik. Hada maktabun, yo. Hada masjidun. Hada qalamun. Hada sarirun. Ma hada? Hada kursiyun. Ahada baitun? La hada masjidun. Ma hada? Hada miftahun. Tutup kitabnya. Ya, agliku kutubakum. Tutup ya. Oke, ini kosakatanya sudah saya share ya di grup. Ini sudah pada masuk grup semuanya? Sudah belum? Ada yang belum? Ada yang belum masuk. Nah, nanti dimasukkan tolong ya, kemudian di-share kosakata. Dan lebih bagusnya di-print. Sama antum masing-masing di-print. Jadi sewaktu-waktu kita belajarnya harus ada, bukan hanya mengandalkan fasilitas handphone saja, tapi juga bisa mengisi perpustakaan pribadi kita. Silakan cetak sebanyak-banyaknya. Saya sudah izinkan antum untuk share ke sana kemari. Baik. Baitun apa? Rumah. Miftahun kunci. Najmun bintang. Komisun kemeja. Kemudian babun pintu. Hada ini baitun, miftahun, qalamun, kitabun, kursiyun, sarirun, maktabun, apakah? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah? Silakan Sad. Gimana Sad? Di sini kan ada hada sama ahada ditambah alif, berarti itu artinya apa? Apakah? Ya, jadi ahadza artinya apakah ini? Kalau hada ini. Ustaz, nah ai ma apa? Ai apakah? Padahal ma sekedik gitu kan? Ai mama ya 2 huruf, ai ma cuman 1 huruf, tapi artinya lebih panjang. Nah, itu tergantung dari kebutuhan bahasa sasaran. Nah, kan? Ada bahasa sumber, ada bahasa sasaran. Kalau bahasa sumber bahasa Arab, bahasa sasaran kita adalah bahasa Indonesia. Berarti ketika kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kita harus juga belajar kaidah bahasa Indonesia atau sakofah budaya bahasa Indonesia. Gitu ya? Ya. Ku Kang Irfan ya diajarnanya. Ku Kang Irfan itu at-tarjamah an-nadhuriyah, ya. Teori terjemah. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Baik, kalau paham kita masuk ke man ya. Oke. Ini saya hapus ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Ini yang kedua, sekarang yang ketiga man. Man itu apa artinya? Siapa? Jadi kalau ma itu artinya apa? Kalau man siapa? Baik. Siapa yang bisa membedakan antara ma dan man? Karena kita andragogi ya, jadi harus ini aktif. Siapa yang bisa membedakan antara ma dan man? Fungsi. Gimana, Sad? Ma untuk oh man untuk orang. Selain daripada itu. Berarti bukan orang, kan? Ya, alhamdulillah. Ada yang mau menambahkan yang lainnya? Nah. Kalau man untuk yang akil berakal, kalau ma goir akil. Ahsan, betul ya. Alhamdulillah ya. Oke, betul ya? Dari teman kita Ustaz sudah betul. Nah, dilengkapi dengan apa namanya? Jawaban dari siapa antum itu namanya? Ihfal. Jadi kalau ma ini untuk yang berakal. Saya meminimalisir sedikit istilah-istilah yang membingungkan, gitu kan? Jadi yang sederhana dulu. Nanti istilah akil, goir akil, lil ba'id, lil qarib nanti ada saatnya. Oke? Tadi semua akan cia-cia pada waktunya. Baik, jadi ma itu untuk yang tidak berakal. Tidak berakal ya. Sedangkan man untuk yang berakal. Oke, ulangi lagi. Ma untuk tidak berakal. Pertanyaan untuk yang tidak berakal. Kalau man berakal. Misal contoh. Kita tadi punya lafaz misalnya kitab. Maka kita gunakan ma atau man? Ma ya. Ma hadza. Ini mohon maaf ya, mungkin bagi teman-teman sebagian soalnya gampang-gampang deh gitu kan. Saya mencoba untuk menyamakan dulu semuanya. Ya, sabar ya belajarnya ya. Nanti insya Allah sedikit-sedikit kita sampai ke apa yang dimaksud dari kitab ini. Ma hadza apa artinya? Apa ini? Kan? Apa ini? Ini non tadi teh kitab. Hadza kitabun. Oh, ma hadza apa ini? Ini kitab. Tidak bisa kita mengatakan man hadza. Enggak bisa. Kenapa? Karena kitab itu berakal. Tidak berakal. Makanya tadi saya bilang gini, setiap pembahasan nahwu, ya, kaidah-kaidah nahwu itu wajib mutlak harus memperkaya kosakata. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal atau bisa mengetahui mana yang akil, mana yang goir akil kalau misalnya tidak tahu kosakata. Oke? Dan saya tidak menekankan kosakata untuk dihafal. Al-mufradat laisat bil hifd. Al-Qur'an itu atau al-mufradat laisat lil hifd. Al-Qur'an kosakata itu bukan untuk dihafal. Wa innama hiya litatbiq, tapi untuk dipraktekkan. Bukan untuk dihafal. Kebayang itu 12,3 juta dihafal, ya? Mending yang hafalkan. Tapi untuk dipraktekkan. Ustaz, apakah bisa tahu banyak kosakata? Iya. Bisa. Ya, bisa sekali. Jadi seperti teman-teman misalnya masuk SD, santrinya itu ada 40 orang. Ya, waktu SD. Kita nggak tahu masing-masing siapa namanya gitu kan. Tapi karena kita sering ketemu, kita sering berinteraksi, kita sering culametan gitu kan. Nah, kan waktu SD kan semuanya pernah ya culametan, tahu culametan? Nah, atau yang kedua kita pernah jahil, atau yang ketiga misalnya kita pernah main bareng sama dia, ngajailan dan seterusnya.
Bayangkan selama 6 tahun terus berinteraksi dengan 40 orang tersebut. Begitu lulus masuk SMP kita bisa tahu namanya siapa. Bahkan ketika dia membelakangi kita jalan 100 meter kita bisa tahu namanya siapa itu. Si Ridwan, tukang jahil baheula. Nah, gitu. Kenapa? Karena sering nemu. Ya, satu waktu saya beli endog, tahu endog? Nah, ke ruko ya endog. Wulan, gitu kan? Saya langsung bilang Wulan, kenapa? Karena dia teman SD saya dulu, bebarengan gitu kan, heureuy di kelas segala macam 6 tahun. Begitu sudah sekarang saya usia 26 tahun, 12 tahun sampai 26 tahun itu nggak ketemu dagang nog gitu kan, nengolan teh, Wulan, kenapa bisa tahu? Karena dulu sering berinteraksi. Andai kemudian saya tidak bisa tidak berinteraksi maka tidak akan tahu. Jadi kosakata itu ibarat seperti itu. Bahkan ketika mungkin saya sudah usia 50 tahun ya, 60 tahun, bakal tetap tahu suaranya segala macam. Kenapa? Bukan untuk apa? Apakah saya memoroja si Wulan tiap malam? Wulan. Enggak. Moroja si Wulan 40 itu saya boleh enggak. Ya, tapi berinteraksi terus, ya. Nah, tidak dimoroja, tahu kenapa? Karena sering berinteraksi. Teman-teman SD, teman-teman SMP, terus teman-teman yang lainnya bisa tahu, teman-teman kuliah waktu dulu gitu kan. Kita bisa tahu karena sering berinteraksi. Demikian dengan kosakata. Ya, siap semuanya berinteraksi? Siap ya. Baik, hada kitabun. Sekarang misalnya orang. Ini ada kosakata Tobibun di sini. Tobibun, afwan. Tobibun apa? Dokter. Dokter itu berakal atau tidak berakal? Berakal. Sekali lagi harus setiap naik pembahasan qawaid harus semakin juga kita berinteraksi dengan banyak kosakata. Oke? Kosakata yang ada di jilid 1 ini akan ketarik terus sampai jilid 4. Betul? Akan terus ketarik sampai jilid 4. Ya. Setiap tahun saya ngajar kitab ini pasti ada 2 angkatan yang lulus. Jadi dari 2016 terus aya we teh 2 angkatan teh anu lulus. Makanya saya tahu karakteristik tiap bab itu tahu. Ya. Maka kosakata ini akan ketarik terus sampai jilid 4. Siap semuanya? Iya. Baik. Kira-kira Tobibun. Tobibun itu kan dokter. Ketika kita bertanya misalnya, ma atau man? Man. Kenapa? Karena berakal, kan? Man hadza. Pasti ini jawabannya yang berakal. Man hadza. Siapa ini? Ini dokter. Bahasa Arabnya apa? Hadza tabibun. Tabib tabib. Man hadza, siapa ini? Ini dokter. Hadza tabibun. Manya kieu ma hadza ka dokter teh apa ini? Nah, enggak mungkin karena dia berakal. Oke, bisa dipahami? Jadi sekali lagi, kalau misalnya yang tidak berakal, istilahnya pakainya apa? Ma. Tapi kalau misalnya berakal, man. Bisa dipahami? Oke. Saya sekali antum ikuti ya. Pokoknya sampai bab 2, sampai bab 3 mungkin saya bimbing terus. Kalau sudah sampai bab 4, nanti masing-masing. Oke? Siap semuanya? Ya, pokoknya mah ditungtun. Ya, ditungtun heula, gitu kan? Karena kita masih balita ya, balita Arab. Wah, lucu-lucu ya balita. Sok kumaha? Kepikirannya. Dan kumaha cenah anu gelo tetap pakainya man. Jadi definisi nama apa? Dan yang serupa dengannya, berakal dan yang serupa dengannya. Itu bukan tidak berakal, nuju cuti eta teh. Nuju cuti lah. Tapi setelan pabriknya apa? Berakal. Orang yang gila itu setelan pabriknya cuman dia sedang cuti dulu ya. Oke. Orang yang gila itu dia tidak ada beban, gitu kan? Tidak ada beban. Ya, dipikir-pikir mah meningkan aja jadi. Kan horeamnya lelempangan hoream. Hoream lelempangan unggul. Enak mah enak, dia nggak ada beban pikiran, nggak ada tanggung jawab. Kan saya mah hoream lelempangan unggul gitu kan? Oke. Baik ya, man hadza. Yuk. Ayo bareng, man hadza.
Siapa ini? Hada tabibun. Ini dokter. Man hada? Hada waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Ya. Oke, jadi kalau tabibun itu dokter, kalau waladun anak laki-laki. Nanti kita akan coba bedakan apa walad dan ibn. Ya. Nah, tapi nanti ketika sudah menemukan ibnun ya. Baik. Man hadza? Yo. Siapa ini? Hada talibun. Ini pelajar. Ya, ahadza waladun? Apakah ini anak laki-laki? La hada rajulun. Bukan, ini laki-laki. Ya, jadi kalau misalnya rajul itu laki-laki dewasa, ya. Sebetulnya bukan laki-laki dewasa. Ya, baik tua maupun muda itu namanya apa? Rajul. Kalau kita diterjemahkannya seseorang, itu namanya apa? Rajul. Tapi kalau anak, walad. Nah, kalau misalnya sebutnya fatan, ya, atau syab itu usia muda. Tapi kalau misalnya ar-rajul, yang tua bisa, itu kan, yang muda bisa, semuanya adalah rajul masuk. Siapa yang mau mengulang? Silakan. Man hada tabibun. Man hada waladun. Man hada tabibun. Ahada waladun. La hada rajulun. Iya, betul. Jadi ulangi lagi, sekali lagi, ma itu apa artinya? Apa? Kalau man, siapa? Kata Sabian apa? Man ana ya. Coba di depan nyanyikan, Nah. Oke, ya. Baik, sekarang kita baca terjemahkan dalam hati ya. Man hadza? Yo. Hada tabibun. Man hadza? Hada waladun. Man hadza? Hada talibun. Ahada waladun? La hada rajulun. Oke, sip ya. Oke, tutup kitabnya. Nah, gitu raramean. Babari ya. Oke, apa? Baitun apa? Roma. Masjidun? Masjid. Kursiyun? Kursi. Sarirun? Ranjang. Maktabun? Meja. Miftahun? Kitabun? Babun? Komisun? Najmun? Bintang. Waladun? Tabib? Dokter. Talib? Pelajar. Rajul? Laki-laki. Man? Ma? A? La? Naam? Ya, alhamdulillah ya. Wes ya. Alhamdulillah ya. Wes, insyaallah. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Masih ada waktu ya. Mahada, yo. Apa ini? Hada masjidun. Ini masjid. Man hada? Siapa ini? Hada tajirun. Ini pedagang. Hada kalbun. Ini anjing. Ahada kalbun? Apakah ini anjing? La hada qittun. Bukan, ini kucing. Hada himarun. Ini keledai. Ahada himarun? Apakah ini keledai? La hada hisanun. Bukan, ini kuda. Iya, kosakata kuda itu sampai 200 lebih. Itu kuda. Unta 700 lebih. Unta yang apa namanya? Unta secara umum itu kan ya. Ibil. Kita sering dengar ibil. Unta jantan jamal. Unta betina ya 700 naqah. Ya, unta jantan apa? Jamal. Unta betina naqah. Unta nu di luhur aya pila gitu kan, aya kontrakan di luhur teh. Tahu ada unta di atas nanti ada saung. Ya kontrakan di luar nanti. Aya pila itu kan bisa berteduh itu kan.
bisa nyimpan barang gitu kan, bisa nyimpan magicom di luar gitu kan, dan seterusnya. Pokoknya bisa nyimpan barang-barang yang ada saungnya itu bahasa Arabnya namanya ba'ir. Apa? Ba'ir. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim itu disebutkan itu kan yarkab ba'ir, ketika mencium Hajar Aswad itu sambil berisyarat mencium Hajar Aswad dengan tongkat, tapi itu di atas ba'ir. Nah, ba'ir itu kita harus tahu bahwa untanya bukan sembarang unta, tapi unta yang ada saungnya. Itu namanya ba'ir. Ada unta yang ayah rombongan unta, 100 unta, itu kan melakukan perjalanan panjang. Unta-unta lain sudah gugur, capek, kehausan itu kan. Iya, ayo hiji unta anu terus melakukan perjalanan sampai batas akhir. Ya kan? Unta-unta lain sudah menyerah, unta-unta terus dia berjalan sampai ke tujuan akhir. Unta tersebut namanya rahilah. Apa? Rahilah. Jadi ada 100 unta, satu yang berkualitas namanya apa? Rahilah. Kata Nabi SAW, jadilah kalian generasi rahilah. Apa maksudnya? Jadi onta. Jadi yang terbaik. Jadi muslim itu tina 100 kita harus menjadi yang berkualitas dari 100 orang. Kalau ada 100 orang, kita yang harus menjadi yang berkualitasnya. Kalau misalnya ada di satu tempat, misalnya di satu daerah, di satu kelas, kita yang harus menjadi rahilahnya. Oke? Di saat unta-unta lain sudah menyerah, yuk unta mah terus gitu kan. Nah, itu namanya apa? Rahilah. Ada berapa? Nah, kapan-kapan kita tambahkannya. Pokoknya ada berapa? 700 kosakata untuk unta. Ya, apalkan ya. Tadinya tong diapalkan di emut-emut samikan gitu kan. Terus dipakai. Kosakata untuk unta itu banyak. Nah, ini Jamal itu adalah unta jantan. Dulu ada teman saya kakak kelas namanya Jamal. Sebetulnya bukan Jamal, Jamal panjang. Kalau Jamal itu artinya keindahan, tapi kalau Jamal unta ya. Oke ya, kita lanjut halaman berikutnya. Mahadza. Yo. Apa ini? Hadadikun. Ini ayam jantan. Kalau ayam betina bukan dikatun, bukan dikatun ya. Tapi apa? Dajajah. Nanti ya ada. Baik ayam jantan maupun ayam betina, dua-duanya enak kalau diungkep. Tahu diungkep? Dik itu artinya. Tapi kalau antum buka kamus, dik itu juga artinya bisa hayam hutan, hayam luwung hidung. Itu namanya dik, bisa. Ya. Man hadza yo. Siapa ini? Ada mudarrisun. Ini guru. Coba antum zoom. Itu si guru itu nulis apa coba? Darsul awal. Kalau saya bisa di zoom di sini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah anggap baik, maka ciri utamanya adalah Allah akan pahamkan padanya urusan agama. Ya, itu ya. Oke. Jadi mudarris apa artinya? Guru. Ahada komisun. Apakah ini kemeja? La hada mindilun. Bukan, ini sapu tangan. Ya, wabilogotina mindilun bimana jempal. Tahu jempal? Nah, itu mindil ya. Tapi sekarang orang Arab bilang mindil itu tisu. Ya. Jadi tisu itu apa? Mindil juga sama ya. Oke. Tutup kitabnya. Ya, tutup kitabnya. Baik, kita murojaah yang tadi ya. Waladun apa? Anak laki-laki. Tabibun, dokter. Talibun, pelajar. Rajulun, laki-laki. Waladun, anak laki-laki. Pedagang. Tajirun. Anjing. Kalbun ya. Oke. Kitun, kucing. Keledai, himarun. Kuda, bison ya. Unta, jamalun. Ayam jantan. Tadi non ayam jantan? Dikun. Guru, mudarrisun. Sapu tangan, mindilun. Man, siapa? Masjidun, najmun, komisun, kemeja. Baik, sekarang kita latihan ya. Saya ingin satu orang satu nomor. Nabda min kaya
Nomor 1, ikra waktu. Ini latihan terakhir ya di bab ini. Ma hadza, apa ini? Hadza qalam, ini pulpen. Pena. Iya. Pulpen itu qalamul hibri. Nah, qalamul hibr ya. Tahu hibr? Nah, qalamul hibrin. Pena tinta, pulpen. Baik, lanjut berikutnya. Ayo. Nomor 2. Iya, nomor 2. Ada kalbun. Ini iya ya. Istamir ya. Ada tabibun. Siapa ini? Ini adalah Ahsan, man hada tabibun. Siapa ini dokter? Lanjut. ada Jamal. Ini unta. Ahsan, istamir. Ahada kalbun, apakah ini anjing? Iya. La, hada kittun. Tidak, ini kucing. Ahsan, istamir. Ada simarun. Nomor sabar Ustaz? Nomor 6. Ada dikun. Naam. Terjemahkan Ustaz. Diterjemahkan saja. Boleh ditafsirkan juga sob. Ada dikun. Apakah ini ayam jantan? Iya. Ya, naam. Ya, sukron. Ahsan. Istamir. Ahada hisalun, apakah ini kuda? Hmm. La, hada himarun, bukan. Ini kuda. Ahsan. Istamir. Ada indilun. Ini sapu tangan. Sahih. Istamir. Ahada waladun. Apakah ini anak laki-laki? Naam, betul. Yuh, naam naga juga orang Riyadh ya. Naam. Ya. Orang Riyadh ya. Ini terakhir, harus husnul khotimah. Ya, terakhir ya. Ada rajul. Iya. Siapa ini? Ini adalah laki-laki. Nah, Masya Allah. Kita baca, terjemahkan dalam hati ya. Siap, bismillah. Inilah gaya kitab Durusul Lughah. Setelah tadi kita mengenal kosakata yang ada harokatnya, sekarang kita dituntut untuk membaca tanpa ada harokat. Baik, bismillah ya. Ma hadza. Yo. Hadza qalamun. Hadza qalbun. Man hadza? Hadza tabibun. Hadza jamalun. Ahada kalbun. La hada qittun. Ahada dikun. Naam. Ahada hisanun. Ya. La hada himarun. Hada mindilun. Ahada waladun. Naam. Man hadha? Hadha rajulun. Alhamdulillah. Tapi lahuna hal min soalin, ada pertanyaan? Betul. Kenapa kalau untuk bertanya nama itu menggunakan ma? Iya. Dengan secara ma. Terjemah Indonesia siapa? Siapa namamu? Ya. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus yang tadi diajukan oleh akhi siapa? Akhi Ahmad ya. Jadi akhi Ahmad bilang, kenapa ketika kita bertanya kepada seseorang tidak man ismuka, tapi mas muka, gitu kan? Oke. Jadi saat ketika kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, ya, jangan menerjemahkan sesuai budaya kita. Itu penting ya. Jangan menerjemahkan dengan budaya kita, tapi terjemahkanlah dengan budaya Arab. Makanya dalam dalam menerjemahkan, ini bahasa sumber kita bahasa Arab, bahasa Indonesia, kita mau menerjemahkan ke bahasa Arab, ya. Maka bahasa Arab itu menjadi bahasa sasaran, bahasa target, lughatul hadab, gitu kan? Bahasa sasaran, bahasa target. Nah, ketika kita ingin menerjemahkan dari bahasa sasaran ke bahasa target, maka yang harus kita ketahui itu adalah pertama qawaid, yang kedua adalah saqafah, kultur budaya di sana. Nah, kultur budaya di sana secara kaidah memang mas muka, tapi secara kultur di sana tidak dikenal dengan man ismuka, tapi mas muka, karena kultur budayanya memang seperti itu. Gitu kan? Ada beberapa suku, dari suku Quraisy, suku Tamim, suku Tayyi', suku Asad dan suku Huzail. Itu adalah suku-suku yang kemudian dijadikan oleh syawahid nahwiyah dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, jadi kelima suku Arab itu ketika bertanya nama tidak man ismuka tapi mas muka. Secara
terjemah bahasa Indonesia betul artinya apa namamu, tapi budaya di sana menganggap ibaratnya kita sedang bertanya siapa namamu, pakai siapa. Jadi kembali lagi ke budaya. Contoh misalnya gini, coba terjemahkan. Air ini boleh diminum. Bahasa Arabnya gimana? Ini bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa sasarannya bahasa Arab. Coba terjemahkan ke bahasa sasaran. Air ini boleh diminum. Gimana bahasa Arabnya? Hadal ma'u. Hah? Hah? Boleh diminum. Kebanyak orang yang menerjemahkan gini, hadal ma'u masyrubun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menerjemahkan gini, hadal ma'u syuriba. Yang ketiga ada juga yang mengatakan hadal ma'u yushrab. Semua terjemahnya salah. Orang Arab gak akan paham. Secara kaidah betul. Secara kaidah bahasa Arab apa? Betul. Tapi secara sakofah, kultur budaya di sana udah begitu. Orang Arab bilangnya air ini boleh diminum itu hadal ma'u salihun lisyurbi. Hadal ma'u salih lisyurb. Air ini boleh diminum. Ya. Nah, itu namanya at-tarjamah an-nadhariyah. Teori terjemah. Nah, makanya tadi di grup itu nanti salah saya di tengah jalan kita akan pelajari itu, tapi mungkin nggak di jilid 1 tapi jilid 2 karena kita belum belajar fi'al. Kata kerja nanti banyaknya nanti menyesuaikan kata kerja, domir itu kan pronoun dan segala macam itu nanti insya Allah jilid 2 cara penerjemahan seperti sekarang itu. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar. Makanya nanti latihannya saya imbangi. Ada nanti latihan menerjemahkan Arab ke Indonesia. Saya nanti kasih koran-koran Arab. Silakan baca. Terjemahkan, kasih harokat, terjemahkan. Ada saja nanti kita PR-nya itu. Nanti tapi kalau sudah jilid 2 ya. Kalau sekarang mah tenang dulu ya, masa tenang. Nah, nanti ada kalanya Indonesia ke Arab, ada kalanya Arab ke Indonesia, ada kalanya Indonesia ke Arab. Nah, itu nanti insya Allah dipelajari pelan-pelan gitu kan. Siap insya Allah? Itu ya sudah. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya lagi, misalnya ke Ustaz, jawabannya seperti itu. Ya, karena memang budaya. Jangan kemudian mengatakan, "Kumu orang Arab atau tidak tunda gitu." Nah, itu bukan jawaban yang tepat ya. Seperti antum, misalnya antum itu kan secara arti Wes tos kan antum deh can domir. kan jamak itu kalau secara Wes tos jama deui. Ya. Hada huwa al-uslub li takrim wal li ta'zim. Ya, ini adalah uslub untuk li ta'zim, untuk pengagungan, untuk sopan santun, untuk takrim ya. Jadi ketika misalnya Ustaz Husna misalnya bilang ke saya misalnya silakan mengimami antum saja Ustaz. Nah, itu bukan berarti Ustaz Husna ada banyak. Kiri kanan aya bayangan Ustaz. Enggak, tapi maksudnya itu untuk takrim, pengagungan, memuliakan, hormat, itu kan. Itu kayak gitu. Ya. Nanti di balaghah juga dibahas itu di ilmu ma'ani ya. Begitu ya. Nah, bahkan nanti kalau misalnya Ustaz Husna misalnya bilang, saya mengimam. Saya bilangnya takriman lakum. Takriman lakum gak aneh itu teh. Takriman lakum. Apa itu takriman lakum? Ojo-ojo mansub. Ya, nanti dipelajari di jilid 4 pembahasan tentang maf'ul mutlak. Ya, semuanya nanti akan dibahas. Ustaz menilir gara-gara antum pertanyaan. Ya antum segala. Ya. Jadi insya Allah nanti kita akan pelajari berarti hari apa? Besok kita libur. Hari Senin. Hari Senin. Tapi kalau bisa ya biar kita waktunya tidak 1 jam, artinya 1 jam 15 menit. Sudah saja setelah sholat Isya kita mulai ya. Siap semuanya? Siap ya. Jadi kalau mau makan sebelum maghrib dan setelah belajar 2 kali ya. Oke. Adunu anana naktafi bihada al-had insyaallah nasamir fi yaumil isnin biidznillah taala subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.